Video kali ini Mimin akan membahas suatu sistem persamaan dengan menggunakan 3 mekanika klasik, yaitu mekanika Newtonian, mekanika Lagrangian, dan mekanika Hamiltonian. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi di sini Mimin kan akan bikin suatu sistem ya. Kita ngebahas suatu sistem suruh nyari percepatan dengan menggunakan 3 mekanika klasik itu. Oke, jadi di sini Mimin bikin sebuah sistem yang simpel ya. Jadi kita anggap ada sebuah pendulum yang disimpangkan dengan sudut tertentu. Kemudian kita disuruh nyari berapa percepatan sistem pendulum ini dengan menggunakan Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Dan sebagai pengetahuan aja, jadi Newtonian ini hanya berlaku untuk ngerjain di soal mekanika klasik. Tapi untuk Lagrangian dan Hamiltonian, sebenarnya Hamiltonian sama Lagrangian itu mirip-mirip sih. Dan itu sangat sering banget dipakai di mekanika kuantum ya. Karena penggunaannya itu yang sangat luas ya, jadi bisa dipakai di mekanika kuantum. Tapi kelebihan di mekanika Newton itu dia lebih simpel untuk ngerjain kasus-kasus di mekanika klasik. Makanya banyak sekali yang menggunakan mekanika Newton untuk ngerjakan mekanika klasik. Oke, langsung aja ke topik. Kita gunakan dulu ini mekanika Newtonian. Oke, kalau Newtonian kan seperti biasa ya, kita tinjau berdasarkan gaya-gaya yang bekerja di pendulumnya ini. Yang pertama, otomatis kita bisa tuliskan ada mg. Kemudian ke bawah sini ada mg sin theta. Dan ke atas sini ada tegangan tali. Oke, seperti biasa kalau di mekanika Newton itu, kita selalu gunakan sigma F sama dengan M dikali A. F yang bekerja itu ada apa aja? Yaitu ada M minus mg sin theta karena arahnya itu ke bawah ya. Sama dengan M dikali A. Jadi kita ninjau ini terhadap sumbu X-nya aja ya. Jadi yang sisi miringnya aja. Karena kita nggak perlu ngitung semuanya. Masanya kita coret. Nah, kemudian kalau di sini kan pendulum itu biasanya kita gunakan adalah sebuah pendulum yang disimpangkan dengan sudut yang sangat kecil. Sehingga kita bisa tuliskan kalau nilai theta itu sama dengan S per L. Karena kan sin theta itu kan demi depan per miring. Depannya ini kan ini. Yaitu jarak yang ditempuhnya itu sebesar S sampai ke titik setimbang. Dengan panjang talinya itu adalah L-nya. Makanya theta-nya itu bisa kita tuliskan sebagai S per L ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan lagi S sama dengan theta dikali L. Ya, theta dikalikan L. Kemudian, S itu bisa kita turunkan untuk mendapatkan kecepatan. Berarti kalau S-nya itu kita turunkan, S itu kan kalau kita turunkan kan berarti jadinya S dot ya. Jadi kan S. dst dt. Tapi kalau S double dot nanti jadinya D kuadrat ST per DT kuadrat. Kayak gini kan untuk basicnya. Berarti di sini kita bisa tuliskan minus G sin theta sama dengan, nah A-nya itu kan berarti S double dot. Oke, S double dot. Min G sin theta sama dengan S double dotnya itu tadi berapa? Kalau kita lihat dari yang persamaan ini, kan berarti bisa kita turunkan ya S double dotnya kan. Jadinya berapa? Jadinya ya diturunkan sekali, berarti yang di sini deh ya. Kita turunkan theta kali L kan berarti theta dot dikali L. Kenapa cuma theta-nya doang yang diturunkan? Karena L-nya itu ada sebuah konstanta yang nggak mungkin dia berubah kan. Kalau berubah kan 0. Kemudian untuk yang S double dotnya berarti menjadi theta double dot dikali L aja udah. Berarti S double dotnya ini bisa kita ubah menjadi theta double dot dikali L. Oke, berarti theta double dotnya ini bisa kita tuliskan menjadi minus G per L sin theta. Inilah nilai dari theta double dot yang kita pakai di hukum di mekanika Newtonian. Seperti itu. Ini untuk yang mekanika Newtonian ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan Lagrangian. Mekanika Lagrangian. Lagrang atau Lagrangian atau apalah gitu sama aja. Nah, perbedaannya adalah kalau Lagrangian dan Hamiltonian kita meninjau sistem bukan berdasarkan gaya yang bekerja, tapi adalah berdasarkan energi apa yang bekerja dan dikonversi menjadi apa.
Jadi kalau kita gambarkan lagi, gambar ke sini dengan di sini adalah ininya. Nah, berarti kan di sini itu kita bisa tuliskan L cos theta kan. Oke. Jadi energi kinetik energi potensial itu adalah L cos theta. Kenapa? Karena mekanika Lagrangian itu tadi udah disebutkan rumusnya itu ada berhubungan dengan energi, yaitu K dikurang V. Maksudnya energi kinetik dikurangkan dengan energi potensialnya. Energi kinetik itu seperti biasa setengah mv kuadrat. Tapi energi potensialnya itu adalah di minus mg, L-nya itu adalah tadi L cos theta. Kenapa negatif? Karena kita lihat dari titik acuannya, kan titik acuannya itu yang stationary point itu kan ada di ujung dari talinya kan. Kemudian dia ada di bawahnya, berarti kan energi potensi itu negatifnya, maka kita tulis negatifnya juga. Maka berubah menjadi L sama dengan setengah mv kuadrat ditambah mg L cos theta. Nah, itu baru L-nya. Basicnya. Nah, sekarang untuk rumusnya sendiri, jadi di rumus Lagrangian itu kita ada beda sendiri ya rumusnya. Jadi dt do L do theta dot itu akan bernilai sama dengan do L do theta. Kayak gitu. Ini basic rumus untuk di Lagrangian. Jadi ketika kita udah dapatkan nilai dari Lagrangiannya, yaitu nilai L-nya maksudnya, kita tinggal turunkan ya kayak gini. Jadi misalnya kita turunkan dulu untuk yang DLD double dotnya do L do theta dot. Do L do theta dot berarti kan sama aja kayak gini. Do theta dot L itu kita masukin setengah mv kuadrat ditambah mgl cos theta. Kayak gitu kan. Kita turunkan nih nilai dari yang L-nya itu terhadap theta-nya itu. Ya. Nah, V-nya itu kan tadi kita udah dapatkan nilainya itu. Jadi gini, ntar Mimin tuliskan dulu. Setengah M V itu kan tadi kita dapatkan dari yang ini nih. Ini kan. Oke. Karena kan S dot itu kan sama aja kayak V. Jadinya bisa kita tuliskan menjadi menjadi tadi theta dot kuadrat L kuadrat, karena kan V-nya itu dikuadratkan ya, plus MGL cos theta. Ini belum kita turunkan ya. Nah, baru kita turunkan do L do theta dot. Kalau kita turunkan setengah M-nya itu tetap M, theta dot kuadrat diturunkan menjadi 2 dikali theta dot aja kan, dikali L kuadrat, 2-nya coret menjadi ML kuadrat d theta dot. Nah, itu kan baru do L dot theta dotnya ya. Sekarang kita turunkan terhadap T-nya, karena kan di sini rumusnya itu ada T-nya juga. Berarti dt do L do theta dot itu kan berarti kalau kita tuliskan menjadi dt, kita masukin M L kuadrat theta dot. Kalau kita turunkan kan berarti ya udah M L kuadrat theta dotnya itu terhadap waktu, berarti tinggal turunkan sekali, jadinya theta double dot. Ya udah, berarti ini untuk yang d theta do L do theta dot ya. Selanjutnya kita hitung yang do L do theta. Oke, Mimin tuliskan lagi deh. Do L setengah mv kuadrat ditambah mgl cos theta. Sama dengan, nah, kalau tadi kita turunkan itu si theta dotnya, sekarang tetanya yaitu si mg-nya itu, si mgl cos theta-nya kan. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 0 ditambah, karena kan setengah mv kuadrat kan nggak mengandung variabel theta, makanya diturunkan sama dengan 0. mgl cos diturunkan sin cos min sin, berarti di sini min sin theta, sehingga kita bisa tuliskan menjadi minus mgl sin theta. Oke, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumus yang tadi yang Mimin kotakin nih. Kalau dikotakin itu kan berarti menjadi mana tuh tadi? Nah, M L kuadrat theta double dot sama dengan minus MGL sin theta. M-nya coret. Oke, berarti theta double dot sama dengan min GL sin theta
per L kuadrat. Coret-coret. Sehingga theta double dotnya menjadi minus G per L sin theta. Nah, kalau dilihat nilai dari theta double dotnya itu akan sama seperti Newton yang tadi kita kerjakan nih. Ya kan? Minus G per L sin theta. Berarti terbukti benar ya kalau nilainya itu sama untuk yang di mekanika Lagrangian. Gimana sekarang kalau kita gunakan mekanika Hamiltonian? Oke, mekanika Hamiltonian. Oke, sebenarnya kalau mekanika Hamiltonian ini jauh lebih rumit dibandingkan Lagrangian sama Newtonian. Karena nggak jauh lebih rumit sih. Maksudnya Hamiltonian itu dia mengambil variabel yang ada di Lagrangiannya itu. Oke, jadi gini konsepnya. Kalau tadi Lagrangian itu kan rumusnya L sama dengan K dikurang V. Nih, K dikurang V kan? Yang ini. Tapi kalau di Hamiltonian, dia agak sedikit berbeda. Rumusnya itu adalah E sama dengan K plus V. Dengan meninjau variabel P dengan theta. Jadi gini, kalau kita tuliskan lagi kan jadinya setengah mv kuadrat dikurang mg L cos theta. Karena kan tadi V-nya itu negatif ya, mg L cos theta. Kemudian tadi kita udah dapatkan kalau nilai P itu, jadi kita perumpamannya itu ada nilai P, sebenarnya P-nya itu bentuknya itu nggak benar-benar P, lebih jelek gitu kalau di rumus aslinya. Tapi di sini mimin sederhanakan jadi P biasa. Itu adalah do L do theta dot. Nah, kalau tadi kita lihat di Lagrangian yang tadi, do double dot do L do theta dotnya itu nilainya kan ini kan ml kuadrat do theta dot. Aduh, kok malah keserimpet, sorry. Jadi di sini bisa kita tuliskan nilainya itu akan sama dengan ml kuadrat theta dot kan. Oke, ngerti ya? Nah, berarti dari sini kita bisa tuliskan kalau theta dotnya itu akan bernilai P per ml kuadrat. Oke? P per ml kuadrat. Udah nih, segini doang ya. Kenapa kita harus cari theta dotnya? Karena di sini kan ada V. V itu kan artinya kan kayak do S dot dt kan? Atau bisa kita ubah menjadi, oke, ditulisin aja takutnya bingung. Setengah M, kan V itu kan sama aja omega dikalikan R. Dalam kasus ini omega itu adalah theta dot dikali R-nya itu adalah L-nya. Jadi di sini kita bisa ubah menjadi setengah M dikali P per ml kuadrat dikuadratkan dikali R-nya. R-nya itu adalah L kuadrat dikurang mg L cos theta. Bingung nggak? Semoga nggak ya, kalau emang apa bingung karena Mimin tadi nyebutnya belibet ya. Oke, jadi intinya kayak gini. Kalau kita sederhanakan lagi, bisa dicoret nggak? Oke. Jadi di sini adalah nilai H-nya itu adalah P kuadrat per 2ml kuadrat. Oke, L-nya kayak L lagi. L kuadrat dikurang mg L sin theta. Oke, jadi nilai H-nya. Ini adalah persamaan umum dari Hamiltoniannya. Jadi kan ada beberapa soal, ntar Mimin tuliskan tadi mencong. Oke, jadi ada beberapa soal yang menuliskan berapa percepatan sistemnya. Atau ada juga cuma soalnya gini, tentukan persamaan Hamiltoniannya. Ya berarti cuma nyampe sini kalau tanya persamaan Hamiltoniannya. Nah kemudian selanjutnya, kalau tadi kita pakai yang rumus d dt do L dot theta dot sama dengan do L do theta, sekarang di sini kita beda rumusnya. Tapi yang kita pakai adalah P dot itu sama dengan minus do H do theta. Jadi kita turunkan fungsi dari Hamiltoniannya itu yang dari kita kotakan itu terhadap theta-nya. Jadi kalau kita tuliskan kan berarti do theta, kita masukin di sini P kuadrat per 2 ml kuadrat kurang mgl sin theta. Set. Oke, berarti kalau kita turunkan terhadap theta, berarti kan P kuadrat per 2 ml kuadrat itu kan hilang karena nggak mengandung unsur theta-nya. Cuma ada sin-nya itu. Berarti P dotnya itu menjadi sin theta. Sorry, kok sin? Ini, bentar. Oh, sorry, salah tulis. Oke, ini bukan sin ya, tapi cos. Oke, ini cos theta. Ini cos theta. Nah, oke, jadi agak keliru tadi.
Berarti sin cos diturunin, min cos diturunin menjadi min sin. Min sin berarti ketemu min sin, min cos. Ya berarti min sin. Berarti di sini kita bisa tuliskan minus MGL sin theta. Karena cos itu kan diturunkan min sin. Min sin kena negatif. Yang tadi negatif jadi positif kan. Tapi di sini ada negatif, makanya tetap hasilnya itu jadi MGL sin theta. Oke. Selanjutnya kita hitung theta dotnya itu adalah do H do P. Jadi emang urutannya itu agak berbeda sama Lagrangian ya kan. Karena di sini emang agak ribet dikit sih untuk yang di Hamiltonian. Ya udah sama dengan cara yang sama. Berarti di sini kita turunkan terhadap P-nya. Tadi P-nya P kuadrat per 2 ML kuadrat dikurang MGL cos theta. Kita turunkan terhadap P-nya. Maka nilai cos yang theta-nya itu akan sama dengan 0 karena tidak mengandung unsur P-nya. Berarti theta dotnya itu menjadi 2P per 2ML kuadrat atau menjadi P per ML kuadrat ya. Berarti di sini kita bisa ubah kalau nilai P-nya itu akan sama dengan ML kuadrat theta dot. Ya, nilai P-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini P kan P dot, sedangkan ini P doang. Berarti kita harus turunkan sekali nilai P-nya biar mendapatkan P dotnya itu kan. Kita turunkan sekali. Berarti menjadi ML kuadrat theta double dot. Oke, jadi dot itu yang di atas itu artinya itu kita turunkan terhadap nilai T-nya itu ya. Kalau di dalam kasus ini. Ya udah kita substitusikan nih. Ini kan persamaan 1, kita anggap persamaan 1 ini persamaan 2. Berarti substitusikan 1 dan 2 atau kedua sama aja lah ya intinya maksudnya. Masukin berarti ML kuadrat theta double dot sama dengan minus MGL sin theta. M-nya coret-coret. Berarti theta double dot menjadi MGL sin theta per L kuadrat kan. Theta double dotnya menjadi minus G. It's minus G per L sin theta. Nah. Set. Nah. Theta double dot. Jadi kalau misalnya dilihat nilainya itu akan sama nih ya. Jadi di Newtonian nilainya itu adalah minus G per L sin theta. Untuk di Lagrangian itu minus GL sin theta. Untuk di Hamiltonian sama minus GL sin theta. Jadi penggunaan dari mekanika ini selama teman-teman ngerjainnya itu adalah mekanika klasik, kita kalau untuk yang simple ya, simple sistemnya itu kita cukup menggunakan Newtonian aja. Kenapa? Karena itu lebih simple. Tapi ketika udah masuk ke mekanika yang lebih rumit, sebagai contoh, kalau tadi kan kita ngerjainnya itu satu pendulum doang kan. Gimana kalau misalkan ternyata soalnya itu adalah seperti ini. Ada pendulum, pendulumnya kan gini. Tapi di dalam pendulumnya ini, dia dihubungkan dengan sebuah pendulum lain yang membentuk sudut di sini. Otomatis kan kita nggak bisa ngerjain dengan menggunakan hukum Newton, karena hukum Newton nggak berlaku. Kenapa? Karena gaya-gaya yang bekerja ada banyak banget. Dan ada dua sistem yang berbeda. Maksudnya itu sistem yang di bandul 1 sama di bandul 2. Tapi ketika kita mengerjakan dengan menggunakan Lagrangian yang udah pernah Mimin bahas di video tentang pengerjaan double pendulum dengan menggunakan mekanika Lagrangian, kita bisa menyelesaikan nilai percepatan berapa atau kecepatan itu berapa dari sistemnya itu. Jadi intinya adalah selama teman-teman mengerjakan mekanika yang simple, nggak usah pakai Lagrangian atau Hamiltonian, tapi cukup menggunakan Newtonian. Tapi ketika udah masuk ke sistem yang jauh lebih ribet atau tingkatan atas dari yang sistem yang simpelnya, teman-teman bisa menggunakan Lagrangian atau Hamiltonian. Atau kalau udah masuk ke mekanika kuantum, kita nggak bisa ngerjain soal menggunakan Newtonian, tapi menggunakan Hamiltonian dan Lagrangian. Jadi intinya ya ini tadi Mimin nyebut itu diputar-putar aja tuh dari awal sampai akhir. Tapi intinya teman-teman udah tahu ya sekarang perbedaan antara Newtonian, Lagrangian, dan Hamiltonian. Newtonian menggunakan uraian gaya, Hamiltonian dan Lagrangian menggunakan uraian energi kinetik dan energi potensial. Oke, kalau ada pertanyaan terkait yang udah Mimin jelasin atau mungkin masih bingung atau apa gitu, kalian boleh aja langsung tanya di kolom komentar. Atau ada request sesuatu yang pengen Mimin bahas, misalkan Min bahas soal ini dong, Min bahas materi ini dong, boleh banget langsung aja komen di bawah ya. Oke, dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.